Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. selamat pagi semuanya ya. Nah, oke. Di kesempatan ini saya ingin mensimulasikan ya bagaimana cara mengaplikasikan perhitungan struktur kayu. Oke. Nah, secara teoritis ada di sini semuanya kan udah pernah kita bahas ya, ada FCT, ada FC, terus ada apa gitu. Nah, ini cara mengaplikasikannya seperti apa? Oke, contoh di sini ini adalah sebuah kuda-kuda atap. Nah, bentukannya kurang lebih seperti ini. Nah, di sini sudah ditentukan sebelumnya bahwa nilai B, oke, nilai B di sini adalah sebesar 1,7 meter. Oke. Lalu ada nilai alfa. Alfa di sini ada sudut yang dibentuk oleh atap yaitu sebesar 25 derajat. Oke, kalau setiap B ini adalah 1,7, nah 1,7, 1,7, 1,7, 1,7, 1,7, 1,7. Oke, berarti ini keseluruhannya berapa? Berapa keseluruhannya? Keseluruhannya berapa di sini? Yuk, biar cepat. 1,7 dikali 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1,7 dikali 6. Bapak, Berapa? 10,2. Oke, berarti di sini totalnya adalah 10,2 meter. Oke ya. Alfanya 25 derajat. Oke, berarti kalau kita buat alfanya 25 derajat, si ketinggian ininya berapa? Ya. Ketinggian totalnya berapa? Kan bisa kita hitungkan ya. Oke, berarti ketinggian dari sininya oke. Ketinggiannya ini adalah kuda-kuda atap. Nah, gimana cari ketinggiannya? Berarti di sini ada kayak gini ya. Nah, oke, ini 10,2. Nah, ini ada 25 derajat. Oke, berarti kalau mencari ketinggian ini berarti kita harus cari apa? Sin depan per miring. Terus T apa lagi? Cos samping miring. Tangan depan samping. Oke. Berarti kita mencari yang sudah kita ketahui di sini adalah yang mana? Ini yang tegak udah kita ketahui belum? Saya pengen nyari angka tegaknya. Ini udah kita ketahuan belum? Taruh ini Y. Y-nya udah ketahuan belum? Y-nya udah ketahuan belum di sini? Kelihatan yang saya share? Y-nya udah ketahuan belum di sini? Taruh ini Y, ini adalah R, ini adalah X. X-nya R-nya udah ketahuan belum R? R sama Y udah ketahuan belum? Halo? Belum, Pak. Belum. Kalau R udah ketahuan belum? R udah ketahuan belum? Belum, Pak. Belum. Kalau X udah ketahuan belum? Sudah, Pak. Udah. Oke, berarti X sama dengan 10/2. Oke. Berarti kita di sini cuma ada depan dan samping. Depan plus samping. Sorry. Cos 25, sorry di sini
cos 25 ya. Cos 25 sama dengan samping per miring. Oke, nggak bisa. Sin demi depan per miring. Oke, berarti kita cuma bisa pakai tangan berarti ya. Depan per samping. Tangan 25 sama dengan depan per samping. Nah, di depannya ada apa? Di depannya sudut 25 ada apa? Ada Y. Berarti Y per samping. Sampingnya adalah X. 10,2 dibagi 2. Oke, berarti di sini sama dengan tangan 25. Nah, karena ini ada tiga tingkat, 1, 2, 3. Si 2-nya naik, berarti 2Y per 10,2. Oke. Nah, sekarang kita pakai simulasi jembatan keledai. 2 sama dengan 10/5. Berarti kalau kita 10-nya ada di sini, oke, berarti 2Y sama dengan tangan 25 dikali 10,2. Oke, berarti di sini sama dengan tangan, di sini adalah tangan 25, di tangan 25 bisa buka counter berapa tangan 25? Tangan 25 0,466. 0,466. Oke, kita 0,466 dikali 10,2 sama dengan 2Y. Oke. 0,466 dikali 10,2 berapa? 4,75. 4,75. Oke, sama dengan 2Y. Berarti Y sama dengan 4,75 dibagi 2. Berapa hasilnya? 2,375. Berapa? 2,375. 2,375. Nah, berarti ketinggiannya ya, ketinggiannya sama dengan 2,375. Nah, ini ketinggian kuda-kudanya 2,75. Oke, next di sini ada ketentuan lain lagi ya. Kalau yang miring kan telah bisa kita hitung, yang panjangnya udah ketahuan, yang ke atasnya bisa kita ketahuan. Oke, yang miringnya nanti kita hitung, kan bisa kita hitung ya. Nah, sekarang ketentuan apa lagi nih yang ditentukan di sini? Nah, di sini ada ketentuan mutu kayu ya. Oke, mutu kayu ditentukan di sini adalah E17. Oke, E17 berarti adanya di sini E17. Oke. Lalu ditentukan P dead load ya. Ini adalah rumusan baku ya, rumusan baku. Dead load ini terdiri dari ada gording. Nah, gording itu yang di sini ya, gording yang nah kayak gini gording. Ada gording, ada pokoknya berat mati kayu itu sendiri. Nah, ini diasumsikan sebesar 550 kg. Oke, lalu next ada juga beban hidup. Beban hidupnya adalah 100 kg. Next ada juga beban angin. Ya, beban angin W ya. Ini 1600. 1600 ini biasanya dalam satuannya apa ya di sini ya. Oke, satuannya belum jelas kalau si angin. Biasanya sih kilonewton
kilonewton per meter persegi. Ya, biasanya kilonewton per meter persegi. Tapi nanti kita lihat. Oke, lalu ada nilai FB, ada nilai FT, ada FC. Nah, FB ini berarti didapat dari nilai ini ya. Karena E17, berarti di sini FB-nya ada berapa di sini? FB-nya adalah 38. Kita lihat di sini benar nggak nih E17? Oke, nilai FB-nya ada di FB 38. Nah, kok nggak ada ya? FT-nya 36, nggak ada juga. FC 36, FV 5,4. Oke, berarti ini nggak tahu tabelnya, nggak tahu kayaknya contoh soalnya deh ya. Oke, kita given aja dulu, kayaknya bukan E17 tapi E40 atau E sekian deh ini ya. Kayaknya nilai ininya nih yang nilai E-nya ini nih yang nggak sesuai ya. Next, kita lanjutkan menghitung ya. Nah, di sini kita asumsikan bahwa si kayu itu karena dia tidak tipikal ya. Nah, dia tidak tipikal. Nah, diasumsikan bahwa ketika dia ada di ujung ya, ya, nah, maka P1-nya dibagi 2 ya. P1-nya dibagi 2 karena dia akan menerima setengah P. Dalam artian di sini tuh dia hanya setengah bentang ya. Contoh di sini kesananya kan ada kuda-kuda, di sini kesananya kan ada kuda-kuda lagi ya. Nah, bentukannya kurang lebih seperti ini. Nah, di sini ada kuda-kuda lagi. Nah, oke. Ya, kurang lebih kayak gini lah. Nah. Oke. Nah, pada bagian ujung dia tidak menerima utuh bebannya. Ya, jadi dia hanya setengahnya. Nah, kenapa? Karena kalau di sini contoh taruh di sini ada garis ini aja. Saya kasih warna merah. Contoh di sini ya. Ya. Nah, di sini ada merah lagi. Oke. Nah, pada garis ini, garis yang strip-strip ini dia menerima setengah ke atas, setengah ke bawah. Nah, ke bawahnya seperti ini. Ya, oke, maka pada titik ini, pada titik apa ini ya? Nah, pada titik ini dia menerima bebannya utuh. Oke, bebannya utuh. Ya, tidak setengah untuk area di bawahnya, setengah lagi untuk area di atasnya. Sama di titik ini juga. Setengah beban area di sini, setengah beban lagi area di atasnya. Oke, makanya dia utuh. Oke, next sama ini di sini paling puncak juga sama, setengah di sebelah kiri, setengah lagi di sebelah kanan, makanya semuanya utuh. Terkecuali untuk di ujung ini dia hanya menerima bebannya setengahnya, yaitu setengah ke arah atas ya, hanya ke arah sini. Dari titik B contoh ke sini hanya ke setengahnya. Kalau yang dari sini ke sini di beban diterima siapa ya? Diterima sama titik simpul yang sebelumnya. Oke, makanya di sini pada titik A ya, tipikal titik B, beban P1-nya dibagi 2. Oke, next. Nah, kita hitung bebannya.
Di sini berdasarkan SNI 1728 ya. Di sini ada standarnya. SNI 1728 apa 1726 gitu. 1726 kalau. Nah, ini mensyaratkan namanya kombinasi beban. Kombinasi beban. Oke, di mana dipersyaratkan bahwa untuk beban hidup ya. Oke. Untuk beban mati ya. Jadi di sana ada 1,6 Oke. Ada yang namanya kombinasi beban. Karena diasumsikan beban itu mengalami ketidakseragaman. Oke, makanya di sini ada yang namanya kombinasi beban. Nah, untuk beban mati biasanya tertulis 1,2 D ya. Oh, sorry. Di sini kombinasi beban ada banyak ya. Kalau hanya tertulis beban mati aja, nah berarti di sini tuh kita harus buat 1,4 D. Oke. Kalau ternyata di situ ada beban mati, ada beban hidup, nah maka ada kombinasi lain lagi. Contoh di sini adalah 1,2 D ditambah 1,6 L ditambah 0,5 L A ya. Nah, apa aja ini yang maksud D, L sama LA itu apa? Oke. Saya jelaskan bahwa D ini menunjukkan bahwa ini dead load. Dead load yaitu beban yang tetap atau beban mati. Ada juga L. Nah, ini biasanya kita sebut dengan life load atau beban berguna. Lalu next ada lagi LA yaitu beban atap. Beban atap. Nah, ini kalau dead load ini adalah beban yang sifatnya statis ya, selalu ada di situ. Lalu ada life load. Life load ini adalah beban manusia. Itu ketika atap ini dipasang pasti ada orang-orang yang naik ke atas ya, ada tenaga kerja yang naik ke atas. Ini harus kita perhitungkan. Lalu ada juga beban atap. Ya, beban atap ini terdiri dari apa aja? Ini kan, kalau ada atap asbes, ada atap genteng, ada singkalum, ada lagi UPVC dan lain sebagainya. Nah, oke. Nah, di sini karena sudah ditentukan ada dead load, ada live load ya. Nah, maka kombinasi bebannya seperti ini ya. Jadi di sini ada 1,2 D ditambah 1,6 L tambah 0,5 L. Nah, kenapa di sini D-nya yang dibagi 2? Nah, ya kan? Syaratnya di sini P1 per 2 ditambah P2. Nah, di sini yang P1-nya merupakan D atau dead load dan P2-nya merupakan live load. Ya. Nah, kenapa kenapa P1? Ya karena kenapa beban matinya aja? Kenapa kok si beban hidupnya nggak dibagi 2 juga? Ya, di sini ya. Oke, nah ini karena di sini nggak bisa bagi 2. Si beban hidup ini akan ada secara temporary ketika atap itu dipasang, nggak bisa dibagi 2. Mana mungkin mata kiri sama mata kita dibagi 2 kan nggak bisa. Tangan kiri sama tangan kanan dibagi 2 kan nggak bisa juga. Nah, makanya si live load ini dalam kondisi yang utuh. Oke. Berarti kalau kita buat lebih gampang di sini, maka beban pada P1 titik 1 dan titik 7 adalah P1 per 2 ditambah P2
Nah, P2 ini terdiri dari live load tambah beban atap. Oke. Next. Berarti di sini ada 1,2D. Berarti D-nya per 2 ditambah P2 ditambah P3. Oke. Nah, dead load-nya adalah 1,2D. Nah, ini 1,2D-nya dibagi 2. Ya. Nah, ini 1,2D-nya dibagi 2. Nah, tapi yang lainnya masih utuh. Oke. Maka didapat beban pada titik P1 adalah 540. Oke. Kenapa 540? Karena si dead load-nya diasumsikan tadi sebesar 550 kg ya. Oke, lalu live load. Nah, beban manusia ini dianggap untuk perencanaan struktur, beban manusia selalu diasumsikan 100 ya, maksimal sampai dengan 200 ya. Nggak ada yang lebih dari 200 kg. Kalau 200 kg berarti kita asumsikan bahwa si manusia itu membawa banyak sekali barang-barang. Tapi biasanya range-nya antara 100 sampai 150. Ini ya, kilogram. Oke, next. Nah, berarti pada titik 1 dan 7, beban yang bekerja adalah sebesar 540 kg. Nah, lain halnya dengan P2. P2 bebannya utuh semuanya. Ya, berarti nggak ada yang dibagi 2. Nah, ini per titiknya adalah 870. Jadi kalau kita gambarkan pada titik A di sini, beban yang terjadi ini adalah relatif kecil, 540. Nah, tetapi titik-titik yang lainnya, ya, yang ini, nah, semuanya tipikal 870. Nah, sementara titik B, karena kondisinya sama, ya, merupakan tumpuan, oke, maka beban yang dipikul olehnya adalah hanyalah sebesar 540. Oke, next. Ini kita namain batang-batangnya. Lalu kita ukur, ya. Kita ukur berarti di sini tadi udah kita hitung ya, berarti sepanjang sini ada 10,2, ketinggiannya adalah 2,35. Yang ininya belum kita hitung. Oke, kita lanjutkan. Nah, setelah itu kita menghitung gaya batang, ya. Gaya batang. Gaya batang itu ada tiga cara ya, gaya batang. Nah, kita harus mencari gaya yang terjadi pada setiap batang ini, ya. Dia ada 2 buah jenis batang, ada gaya tarik, ya, ada gaya tarik, ada gaya tekan. Kalau tarik biasanya kita simbolkan dengan minus, ada tekan kita simbolkan dengan plus, ya. Nah, berarti bedanya kalau batang tarik, oke, batang tarik, Nah, misalkan di sini ada sebuah batang, oke. Gaya yang terjadi di sini adalah gaya yang saling menjauhi. Nah, berarti gaya batang arah gayanya saling menjauhi. Nah, oke. Lalu ada juga yang namanya batang tekan. Kok hilang? Batang tekan. Oke. Batang tekan.
Nah, batang tekan terjadi apabila gaya yang terjadi, nah ini contoh batangnya. Nah, arah gayanya kayak gimana? Arah gayanya yaitu saling mendekati. Nah, ini kita sebut dengan batang tekan. Oke, nah sebelum menghitung struktur ya, kita harus hitung dulu berapa sih gaya batang yang terjadi. Nah, untuk gaya batang ada 3 buah cara ya. Pertama, ada metode Cremona. Nah, ini Cremona ini adalah metode secara grafis, nggak ada hitung-hitungan di sini. Hanya ketajaman logika di sini. Kita sebut dengan Cremona. Cremona. Oke. Lalu ada metode yang kedua adalah metode titik simpul. Simpul. Ya, metode titik simpul. Titik simpul. Oke. Nah, titik simpul ini pure metode analitis ya. Metode analitis. Jadi nggak ada gambar-gambaran. Hanya metode perhitungan-perhitungan. Lalu metode yang ketiga adalah metode Ritter. Ritter. Nah, ini Ritter ini adalah gabungan antara Cremona dan titik simpul. Dia gabungan antara grafis dan analitis. Oke, bla bla bla. Kita harusnya dipelajari di mata kuliah mekanika rekayasa. Ada perhitungan gaya batang nggak di mekanika rekayasa? Halo? Udah lulus mata kuliah mekanika rekayasa? Halo? Tes? Ada mata kuliah rekayasa? Harus saya kuliahin lagi mekanika rekayasa? Halo? Tes? Mekanika rekayasanya udah pada lulus belum? Halo? Tes? Halo? Mekanika rekayasanya pada lulus nggak? Oke, nggak ada yang jawab. Ya udah. Yusril Iza Maulana ada? Yusril Iza Maulana? Iya Pak, ada Pak. Oke. Ini kan kita udah lagi menghitung gaya batang ya. Baik Pak. Oke. Ini ya ada tumpuan A dan tumpuan B. Oke, kita contoh kayak gini, kita simulasikan. Ada tumpuan A, ada tumpuan B. Bentangnya 10,2. Saya tanya, pada titik A tumpuan apa ya di sini yang terjadi? Tumpuan apa? Pertanyaannya apa Pak? Pada titik A ini tumpuan apa yang terjadi di sini? Tumpuan apa? Tumpuan. Tumpuan apa? Pada titik A. Tumpuan apa? Tumpuan geser Pak. Tumpuan apa? Yang kayak gimana tumpuan geser tuh? Kayak gimana tumpuan geser tuh? Kayak gimana tumpuan geser tuh?
Oke, lihat gambar ini nih. Ini tumpuan apa nih yang terjadi di sini? Tumpuan apa ini? Ayo. Coba. Tumpuan apa di sini? Titik A? Tumpuan sendi, Pak. Tumpuan sendi. Kalau tumpuan B? Ya. Tumpuan roh. Roll. Kalau tumpuan sendi, dia reaksi yang terjadi apa aja? Ada gaya vertikal sama horizontal. Horizontal. Kalau yang B? Cuman vertikal. Vertikal. Oke. Ya. Kalau bentukannya kayak gini nih, berapa reaksi yang terjadi ketika sigma? 2. Iya, saya tahu reaksinya ada 2. Jumlahnya berapa nih? Sigma momen di A. Oke, di sini adalah P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7. Sigma momen di A. Berarti kalau sigma momen di A, kita mencari nilai apa? Nilai reaksi VB. Ya, PB. Ya. Oke, ini kita cepet aja ya. Ini berarti sigma P dibagi 2. Oke, berapa Yusril Iza Maulana? Hasilnya berapa di sini? Untuk Coba Anda hitung. 540 ditambah 540 ditambah 870 tambah 870 870. 540-nya ada 2, 870-nya ada 1 2 3 4 5. Berapa hasilnya? Bentar, Pak, saya hitung dulu. 580 ya 2 871. Berapa? Itu. 5.510, Pak. 5.510. Oke. 540 dikali 2 ditambah 870 dikali 1 2 3 4 5. 5 dibagi 2. Begitu. 540 dikali 2 berapa? 540 bagi 2. Dikali 2. Oh, dikali 2. 1160. 1160. Oke, ditambah 870 dikali 5. 4.350. 4.350 dibagi 2. VB. Berarti VB-nya berapa? 5.000 berapa? 4.350 ditambah 1.160. 5.160 bagi 2, hasilnya 2.580. 2.580. Nah, sekarang VA-nya sama enggak?
reaksi di A-nya sama nggak? Berarti di B dia mengeluarkan reaksi sebesar 2580. Nah, yang jadi pertanyaan di A-nya sama nggak? Sa- Sama, Pak. Kenapa sama? Karena memiliki beban yang sama. Karena simetris ya. Jadi Simetris ya, simetris. beban yang terjadi di sini di ruas kiri dan di ruas kanan sama, maka reaksi yang terjadi juga sama. Oke, next selanjutnya menghitung gaya batang. Di sini yang saya share di sini menggunakan metode titik simpul ya. Jadi Cremona sama Ritter saya abaikan dulu, kita gunakan titik simpul. Nah, ini demikian perhitungannya. Penjelasannya mungkin akan saya sampaikan di minggu depan ya, tapi harusnya ini sudah dibahas di mata kuliah mekanika rekayasa. Oke. Selanjutnya gaya batangnya udah ketahuan. Nah, oke. Nah, di sini sudah ada resumnya nih. Berarti A1 sampai A6 gaya batangnya yang terjadi adalah 5820 dalam satuan kilogram. Ya. Nah, ini minus. Nah, berarti di sini merupakan batang tarik. Oke. Lalu ada O1 sampai O6 sebesar 6420, tapi dia merupakan batang tekan. Itu. Nah, next selanjutnya kita hitung nih batang A1 FT-nya berapa? 36. Nah, setelah itu kita hitung nih tegangan izin yang FT aksennya yang terkoreksinya berapa. Nah, ketahuan nilainya 18 ya. Oke, lalu dihitung gaya dalamnya berapa? 46. Luas penampangnya berapa? Sekian. Nah, karena ada perlemahan, maka diambil 80%. Oke. Nah, ini luas minimum yang harus disediakan. Dipilih contohnya luas minimumnya ini ya, 3163,175 mm persegi. Oke. Dipilih ukuran B 80, H-nya 120. Nah, berarti di sini B-nya 80, H-nya 120 ya, hasilnya 9.600. Nah, ini jauh melebihi luas yang diperlukan ya. Maka sebetulnya kalau kita kurangin lagi juga masih dapat ya. Tapi ini kita asumsikan dengan ukuran 8 kali 12 atau 80 kali 120. Oke, karena melebihi dengan ABR, A bruto, luas bruto, maka ini masih aman. Tuh ya. Nah, ini perhitungan titik simpul ini akan saya lanjutkan nanti di pertemuan depan ya. Tapi secara umum perhitungan dimensi kayu adalah seperti ini. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Nggak ada ya. Oke, kalau memang tidak ada saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan pertemuan kita bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.